Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan sahabat Khodari Podcast Rakyat. Pada ulasan berita hari ini sangat cukup menarik bahwa kasus proyek satelit Kemhan 2015 itu merugikan uang negara sebanyak 1 triliun. Saya bacakan beritanya. Mahfud MD mengungkapkan adanya proyek satelit di Kementerian Pertahanan pada 2015 yang berpotensi membuat negara rugi hampir 1 triliun. Proyek itu berkaitan dengan pengelolaan satelit untuk slot orbit. Terus kemudian kontrak-kontrak itu dilakukan untuk membuat satelit komunikasi pertahanan dengan nilai yang sangat besar padahal anggarannya belum ada. Lucunya adalah bahwa ketika merugikan negara, anggarannya belum ada, lalu ini bisa dikorupsi. Dan ini sungguh-sungguh luar biasa, sungguh jahat orang yang melakukan hal seperti ini. Dan ini harus segera ditangkap siapapun orangnya yang melakukan oknum korupsi terhadap uang negara ini. Maka saya berterima kasih sekali bersyukur kepada Pak Minhan Prabowo yang berani menghentikan proyek ini karena ada indikasi anggaran sebesar 600%. Bagaimana mungkin pejabat bisa membuat kontrak dengan pihak-pihak ketiga padahal anggaran belum ada? Adakah indikasi suap dan korupsi? Kami konfirmasikan, yaitu tentang adanya dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian negara atau berpotensi menyebabkan kerugian negara karena oleh pengadilan negara ini kemudian diwajibkan membayar uang yang sangat besar, padahal kewajiban itu lahir dari sesuatu yang secara prosedural salah dan melanggar hukum, yaitu Kementerian Pertahanan pada tahun 2015 udah lama melakukan kontrak dengan Avanti, ya, untuk melakukan sesuatu padahal anggarannya belum ada. Anggaran belum ada, dia kontrak. Kontrak itu mencakup dengan PT Avanti, Navayo, Airbus, Ditente, Hogan Lovel, dan Telesat. Itu terjadi dalam kurun waktu 2015-2016. Nah, kontrak-kontrak itu dilakukan untuk membuat Satkomhan, Satuan atau Satelit Komunikasi Pertahanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Pak Menko bahwa beberapa bulan bahkan mundur ke belakang beberapa tahun kami telah melakukan penelitian dan pendalaman atas kasus ini. Dan sekarang sudah hampir mengerucut. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan perkara ini naik ke penyidikan. Karena kemarin masih penyelidikan dan kami jadi ke penyidikan. Insya Allah dalam waktu sehari 2 hari kami akan tindak lanjuti ini. Dan memang dari hasil penyelidikan cukup bukti untuk kami tingkatkan ke penyidikan. Demikian teman-teman. Aroma korupsi dan kong kali kong sangat kental terlihat dalam proyek satelit komunikasi pertahanan Kemenhan ini. Negara berpotensi yang saya sebutkan tadi merugikan uang negara 1 triliun. Juga Mahfud mengatakan bahwa sudah beberapa kali rapat membahas persoalan ini dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto,
Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan juga Jenderal Andika Perkasa. Siapapun yang oknum melakukan hal itu, segera melakukan penyidikan untuk bisa menentukan siapa oknum-oknum yang bermain di situ. Pak Prabowo tentu jelas 2015 Pak Prabowo tidak pemerintahan, dan sekarang Pak Prabowo ada pemerintahan. Rakyat kecil seperti kami, saya berharap kepada Pak Prabowo untuk membantu Jaksa Agung melakukan dokumen-dokumen yang diminta sebagai bukti pelanggaran terbesar korupsi yang ada di negara kita, khususnya di pertahanan ini. Presiden memerintahkan Pak Mahfud untuk meneruskan atau menuntaskan kasus ini. Selain itu, Mahfud meminta Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan BPKP melakukan audit tujuannya tertentu. Hasil dari audit itu pun sudah dikantongi Mahfud. Jadi sudah ada indikasi bahwa ini adalah korupsi besar dan harus dihukum seadil-adilnya. Ini penting bagi kita. Pada tahun 2015, satelit Garuda 1 telah keluar dari orbit slot 123 derajat bujur timur, sehingga terjadi kekosongan pengelolaan oleh Indonesia berdasarkan peraturan internasional Telecommunication Union. Negara yang telah mendapat hak pengelolaan akan diberi waktu 3 tahun untuk mengisi kembali slot orbit itu. Pak Mahfud juga mengatakan memperkirakan angka kerugian ini akan bertambah besar. Jadi 1 triliun ini mungkin sudah dikantongi indikasi-indikasi, tapi masih lebih besar dari ini. Karena apa? Karena anggaran di pertahanan di Kemenhan itu sangat besar sekali. Dan otomatis takut ada indikasi-indikasi yang bermain kong kali kong di dalamnya terhadap pembuatan atau pengadaan barang-barang yang ada di Kemenhan. Juga Andika sebut ada indikasi personel TNI terlibat di kasus satelit militer Kemenhan. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan ada indikasi keterlibatan personel TNI dalam proyek satelit komunikasi pertahanan di Kementerian Pertahanan. Andika juga mengaku sudah dipanggil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD untuk menginformasikan soal adanya keterlibatan itu. Dan juga sebagai Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Pak Prabowo, segera siapa yang bermain di dalamnya, segera laporkan siapapun orangnya yang bermain, yang terlibat dalam korupsi ini. Karena kerugian negara hampir 1 triliun dan bahkan diprediksi akan lebih dari 1 triliun itu. Dan kami sebagai rakyat kecil akan terus mendukung terhadap jalannya kasus-kasus korupsi ini. Tonton terus di Hodari Podcast Rakyat, akan banyak berita-berita yang kami update setiap harinya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.